Ya, Pak. Ya, oke. Jadi sebenarnya kegiatan mengumpulkan mol atau memanfaatkan mikroorganisme lokal ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Salah satu contoh adalah penjual jamu gendong, ya, yang biasanya pasti rata-rata orang Solo kan yang kita tahu. Semua jamu gendong yang mereka jual rata-rata digodok, ya. Hanya satu yang tidak, namanya beras kencur. Beras kencur itu terbuat dari beras mentah, kencurnya mentah, sama-sama bersih ya. Terus kemudian digiling atau diparut itu, terus diperes, dikasih air matang dan gula merah. Tapi dibiarkan dulu menginap 1-2 malam baru dijual sebagai beras kencur. Rasanya krenyes-krenyes seperti ada spraynya itu kan. Itu kan sebenarnya itu mol, itu sebenarnya probiotik itu. Dimana akarnya berasal dari kulit beras itu dan berasal dari akar kencur. Ya, bakteri dikasih karbohidrat, dikasih gula, ya dia otomatis berkembang. Terus saya pikirlah, hanya kencur yang bisa digunakan ya. Berarti jahe, temu ireng, akar bata, akar alang-alang, akar putri malu, akar macam-macam. Kan semuanya akar tadi juga mengandung herbal, mol. Sekaligus juga ada herbal di dalamnya. Kenapa tidak sekalian aja akar-akar ini kita kumpulkan dan kita ambil molnya, terus kita jadikan ramuan. Maka jika ini diolah dengan baik, yang bersih, ya, bahan-bahan yang pilihan, tapi tetap tidak ada pematangan. Yang airnya saya ganti dengan air degan, air kelapa muda. Siapa sih yang nggak suka air kelapa muda? Karena adanya mol yang ada di akar-akar tadi, maka tampillah satu minuman. Nah, mirip ini ya. Ini ya. Iya, iya. Ya, iya. Nah, ini nih ya. Ini karena warnanya ini berasal dari buah naga sehingga terlihat menarik. Ya, bisa juga pakai yang lain ya. Jadi bukan hanya akar yang saya manfaatkan. Nah, untuk pertanian, mikroba yang berasal dari akar ini disebut PGPR. Plant Growth Promoting ya, Rhizobacteria kan itu PGPR. Yaitu memanfaatkan bakteri-bakteri atau mikroba yang tersimpan di akar-akaran. Tetapi beda akar yang diambil. Untuk pertanian, ambilnya kita dari seperti akar bambu, ya, kelor, atau paitan ya, dipait. Ya karena di sana mikorizanya banyak, trichodermanya banyak. Nah, beda lagi hanya saja yang untuk diminum, kita basicnya akar-akar yang bisa digunakan untuk herbal. Ya. Tetapi yang untuk tanaman, kita ambil akar-akar yang diperkirakan mengandung agensi hayati. Nah, agensi hayati ini salah satu yang kita kenal namanya trichoderma. Nah, pada saat saya mengumpulkan akar-akaran ini untuk tanaman ini ya, untuk digunakan sebagai PGPR, saya tidak sengaja menemukan juga serangga yang mati. Ternyata itu karena terserang oleh Beveria, jamur Beveria, atau kadang terserang oleh Metarhizium, Bertillisium, atau gabungan itu semua. Nah, ini rezeki nih, itu saya kembangkan sendiri dalam jeda ya, nasi digabung-gabung itulah hingga tumbuh jamur-jamurnya itu kan. Nah, jamur itu nanti saya ambil, saya masukkan ke mol yang saya buat, yang untuk diminum itu, tapi sudah tidak saya minum lagi ya. Ini khusus digunakan untuk tanaman. Jadi media awalnya food grade, terus ditambahi agensi hayati, maka dia bisa digunakan untuk tanaman. Maka berbagai penyakit pada tanaman ya, Fusarium, cabai bisa terkendali, pate bisa terkendali, terus ya hampir semua penyakit lah. Kalau di padi kan resek gitu ya, potong leher, bahkan hama belalang bisa mati kena POC yang baru ini, yang khusus untuk tanaman ya. Telepon masuk itu nggak ada suara.
Halo. Oh ya, halo, halo. Lanjut sebentar ya, lanjut sebentar ya. Jadi, Ya, nggak sing apa-apa. paling kamu kangeni dari kampung apa? Sing paling kamu kangeni dari kampung, apakah kita main bola? Kita kan pernah main bola ya. Apakah mancing? Apa sekolah? Apa mungkin main kelereng? Pernah ya main kelereng ya? Layang-layang? Apa ya apa? Nah, sarjana itu Pak, itu berkesan semua Pak. Soalnya zaman sekarang susah ditemui Pak itu Pak. Oh betul, betul. Iya ya, benar-benar. Oh. Ya, benar itu. Mancing iyo, kelereng iyo, bal-balan iyo, udan-udan iyo. Soalnya sekarang jarang bisa ditemui sekarang. Iya. Sing tadi malam lihat sing Vietnam Indonesia itu. Timnas katanya menang 4-0 katanya. Ya, aku semalam nggak lihat aku Pak. Aku itu yang mengikuti itu GP. Kalau GP aku mengikuti ya. Oh, GP. yang terakhir kemarin GP di mana kemarin? GP di mana ya? Catalunya. Catalonia itu mana? Spanyol. Spanyol. Kalau nggak salah yang finish pertama yang dari Italia ya, siapa namanya? Yang dari Italia. Yang kemarin Oliveira, nomor 2 itu Jargo, nomor 3 Jack Miller. Italia itu jatuh semua kemarin. Oliveira itu dari mana? Oliveira dari kalau nggak salah Spanyol kalau Pak. Bukan Italia? Bukan. Oh. Italia itu kan Baena itu Peccio itu dari Italia. Terus Parcudelli Italia. Cuman ya dia posisinya masih di bawah. Iya. Gitu. Terus kalau John, buku yang saat ini populer, khususnya di Gramedia atau yang sedang mungkin di pasaran sedang cukup diminati, itu buku tentang apa John? Nah, sekarang itu ada 2 Pak. Nah, sekarang yang diminati itu pengembangan diri Pak. Pengembangan diri, oke, ha? Sama satu lagi itu novel pun juga tertentu. Pengembangan diri itu mungkin karena berkaitan dengan sekarang pandemi, ya kan, pandemi COVID. Kemudian bagaimana setiap orang ini bisa bertahan, ya kan? Bertahan. Salah satunya itu. Terus yang kedua kan membangkitkan motivasi Pak. Yang ketiga dia kan pengen mencari solusi tentang kehidupannya yang sekarang. Betul. Nah, gini John, aku punya slogan. Nah, jadi 1 bulan terakhir ini aku kan mencoba mengintensifkan Zoom dan buat konten John ya. Nah, cuma aku karena backgroundku pertanian, nah aku porsi dominannya sementara ini pertanian. Tapi nanti insya Allah nanti kita juga akan explore di apa istilahnya, bisa tentang buku ya, 1, bisa tentang pengembangan diri, bisa tentang sport ya kayak GP, bola, apalagi bola ini kan yang banyak diminati banyak orang ya. Mungkin tentang desa, satu lagi tentang desa, karena desa itu menjadi salah satu ujung tombak pembangunan saat ini. Nah, aku coba nanti mau explore itu lebih lanjut ya, mohon doa dari Jono. Nah, termasuk nanti buku aku yang sudah tak kirim ke Jono ya, nanti itu target tahun ini bisa publish entah 1 atau 2 buku, termasuk nanti yang kumpulan Zoom ini juga nanti bisa sebagian, bisa semuanya kita jadikan buku juga. Nanti kita pilih-pilih berdasarkan topik ya, bisa topik tentang apa istilahnya silaturahim, mungkin topik tentang pengembangan diri, pertanian, apalagi itu kan nanti coba akan kita kembangkan. Jadi pengembangan diri ya. Kalau pengembangan diri itu tulisnya dari dalam negeri atau luar negeri? Bisa kedua belah pihak Pak. Kalau di Gramedia itu kan terjemahan, kalau dari luar negeri kan rata-rata terjemahan Pak bukunya. Ada juga yang dalam negeri itu ya rata-rata ya untuk ya kesuksesan rata-rata sih yang dibahas. Aku punya beberapa buku ya, beberapa buku. 1, kalau Jono mungkin pernah baca atau punya koleksinya, 1 Rahasia Kekuatan Percakapan. Nah, itu salah satu yang diminati Pak. Istilahnya kayak
seni berbicara. Nah, Terus komunikasi ada seninya. Itu baru tren ini sekarang. baru tren ya. Nah, oke. Jadi aku punya buku itu Rahasia Kekuatan Percakapan. Yang kedua itu menggali dan mengembangkan kekuatan tersembunyi dalam diri. Menggali dan mengembangkan kekuatan tersembunyi dalam diri. Itu buku. Tapi lama, itu sudah sangat lama. Tapi kalau sekarang masih in, berarti buku itu masih kalau buku itu kan nggak ada expirednya, Pak. Betul. Oke. Expirednya, Ya. Pak. Jadi aku sudah benar ya, dulu beli buku-buku itu. Ya, benar, betul. Ya, betul. Terus apalagi ya bukunya itu, kalau yang berisi beberapa apa ya istilahnya, beberapa kata kunci itu, kalau tidak salah gini, bukunya itu Your Bridge to a Better Future, jembatan menuju masa depan, kalau tidak salah gitu. Your Bridge to a Better Future. Konten Video yang seperti ini dari Zoom, kemudian direkam, kemudian diedit, kemudian kita upload di YouTube, Pak. ya. Nah, kita ngobrol jadi bisa menyambung pertemanan gitu, Pak. Bagus apa enggak, Pak? Ya. Bagus, Pak ya? Ya, bagus. Pak Franky, wilayah binaannya berapa desa, Pak? 3 desa saya. Oh, sama ini. 3 desa juga ini. Kelompok taninya berapa? Ini 60. Wow, 60 kelompok tani. Ya. Luar biasa, banyak sekali. Di NTT-nya di mana, Pak Franky? Di Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya. Kecamatannya di mana, Pak? Ya. Kecamatan. Kecamatan Wewewa Barat. Wewewa Barat ya. Ya. Satu BPP berapa penyuluh, Pak? 12. Wow, jumlah desanya berapa? 22. 22. Oke. Pak Franky koordinator penyuluh di sana? Enggak, penyuluh biasa saja. Staf. Ya. Oh. Pak Kiswanto koordinatornya ya? Bukan, sama. Saya penyuluh biasa. Saya satu BPP itu 5 orang, 5 penyuluh. Jumlah desanya 9. Jumlah kelompok taninya 56, Pak. Ya. Kalau di sana komoditasnya apa saja, Pak? Padi, jagung, kedelai. Kajale ya? Ya, kacang hijau. Oh, kacang hijau. Kalau peternakan ada, Pak? Peternakan? Ada. Sapi, kambing? Sapi, kambing, kerbau, babi. Babi ya. Terus untuk apa istilahnya ya? Tadi misalnya yang paling apa? Padi ya, untuk komoditas yang paling unggulan ya. Ya. Padi ya. Jagung. Jagung. Ya. Iya ya. Masih ingat waktu kita dulu diklat, Pak? Ya, masih. Saya ingat sekarang. 2019, Pak ya? Iya, betul. 2019. Bisa diceritakan Pak Franky waktu diklat itu yang berkesan bagaimana, Pak? Monggo Pak Franky. Yang berkesan itu gimana, Pak? Yang
berkesannya itu dapat materinya dengan prakteknya tambah kunjungan lapangannya itu bersama teman-teman. Masih ingat nama teman-teman yang ikut diklat dulu, Pak? Masih ingat nama-nama teman yang dulu ikut diklat? Masih ingat yang lain, tapi belum, kadang lupa yang Coba mungkin ingat 1-2, Pak. Siapa, Pak, yang diingat pesertanya, Pak? Pak Rupinus itu Pak Rufinus, ya. Itu dari mana, Pak? dari Flores. Flores itu Nusa Tenggara juga? Ya, Nusa Tenggara Timur itu. Nusa Kabupaten Tenggara Timur, ya? Flores. Ya. Flores ya. Satu provinsi beda kabupaten, Pak ya? Ya, beda kabupaten, beda pulau lagi. Beda pulau ya, tapi satu provinsi ya? Ya, satu provinsi. Iya. Ingat siapa lagi, Pak, selain Pak Rufinus? Bu Epi itu. Siapa? Bu Epi. Bu? Epi. Ponorogo itu. Oh, Bu Evi Ponorogo yang agak gemuk. Iya, yang agak gemuk. Yang gede-gede itu. Ya, siapa lagi, Pak? Bu Evi. Bu Deli. Bu Deli Madura. Iya, Madura. Siapa lagi, Pak? Tanyakan Anda. Biasanya kalau Zoom kayak gini saya itu tanyanya anggota di BPP gitu, Bu. Jadi perkenalan anggota di BPP itu biar saya itu tahu juga di BPP Gondang Legi ada siapa aja, ngoten, Bu. Oke, Di dia BPP profilnya Gondang Legi. Nggih. Saya profilkan ya secara sekilas. Kecamatan Gondang Legi ini ada 14 desa. 14 desa dari sisi utara itu berbatasan dengan Kecamatan Bululawang. Kemudian di sebelah timur ada Kecamatan Turen, selatan ada Pagelaran, barat ada Kepanjen. Dari 14 desa itu di kami ada 6 personel di BPP. Yang pertama Bapak Korluh kami itu Bapak Teguh HW Hadi Waluyo. Yang kedua Mantri Taninya Ibu Sri Wahyuni. Kemudian saya Dian Laili Novitasari. Yang keempat Bapak Sahrul Rusli. Yang kelima Ibu Sri Rahayu. Dan yang keenam Ibu Dewi Onsa. Ini personil baru kami terhitung 15 Maret 2021. CPNS-nya nggak ada. Dian, CPNS-nya nggak ada. Tidak ada. Lanjut Anda, setelah di kurang lebih personelnya hampir sama ya dengan kalimat. Iya, Anda mungkin ada pertanyaan lanjutan. Nah, mungkin pengen tahu strategi biar istilahnya jadi terkenal itu seperti apa, itu mungkin bisa juga ditanyakan Anda. Dia kenapa tertawa? Apa ya? Itu sih mungkin kan kalau saya kan masih baru ya, Bu ya. Masih perlu banyak dapat informasi, dapat saran dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk sebagai yang baru itu seharusnya gimana gitu, kalau di BPP itu harusnya gimana gitu. Ya Dian, monggo Dian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Andai itu ditujukan kepada saya ya, saya tidak pernah menganggap itu baru atau tidak. Tetap jenengan penyuluh, tetap jadi diri sendiri. Oke. Saya mamanya di sini, saya baru sekian itu saya nggak pernah mau mengatakan itu. Ya sekarang saya jadi penyuluh, saya siap, saya sama dengan yang lain. Terkait materi ya, sekarang ini mungkin
eranya tidak sama dengan saya dulu. Saya itu dulu sering ke perpustakaan, sering ke mana itu Splendid beli buku. Sekarang itu kita banyak mengikuti Zoom untuk unsur penunjang ya Mbak Nanda ya. Kita banyak Zoom, kita bisa, memang nggak ngerti ya kita bisa berpartisipasi di sana. Dan tadi dijelaskan kepingin eksis atau terkenal, saya rasa itu bukan Pak Kes, itu bukan suatu tujuan. Seumpama ya, lanjut. Itu kalau saya secara pribadi saya ingin dikenal orang itu yang baik-baik saja, tapi tidak ingin terkenal yang bagaimana enggak, cukup.